Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, kali ini kita nyobain sebuah cordless impact wrench dari Kyuho ya. Ya, sebelumnya kita udah bahas juga tuh untuk bor cordlessnya. Ya, overall sih rekomend menurut saya di harganya. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, brand Kyuho ini bukan brand abal-abal juga. Ini sebelumnya dia brandnya tuh Hurricane ya, dan ya dia berubah menjadi Kyuho. Ya, untuk distributornya ini tuh dari NLG. Ya, untuk NLG sendiri tahu lah ya, mesin lasnya udah sangat terkenal sekali. Dan ya, sekarang kita langsung fokus aja ke unitnya. Jadi untuk impact wrench-nya sendiri ini tipenya KL20V380. Untuk torsinya sendiri ya, ini tuh bukan untuk kelas-kelas berat ya, ini untuk kelas-kelas ringan aja. Dia di 350 Nm. Ya, kira-kira apakah ini mantap? Secara harganya ini menurut saya oke sekali untuk di kelasnya. Ini saya dapatkan under 1 juta di 900 ribuan aja dengan paketan komplit tentunya, dengan 2 baterai 4 Ah. Untuk baterainya sendiri nggak mungkin abal-abal juga ya. Ya, untuk yang bornya kemarin aja kita cek, dia itu menggunakan sel baterai dari CJ. Ya, ini kalau beneran CJ 2 pieces 4 Ah itu aja udah berapa loh. Oke, kalau gitu langsung kita unboxing dulu, kita cekkan ya seperti apa unitnya, kita bahas dulu untuk packagingnya. Oke, untuk covernya ya masih menggunakan dus seperti ini ya, walaupun paket komplit ya, mungkin untuk menekan budget ya, tapi syukurnya ya untuk build quality-nya ya tergolong oke lah. Hanya aja ini ada penyok sedikit di pengiriman ya, harusnya unitnya nggak ada masalah. Ya, di sini ada gambar produknya, dan untuk keterangan sendiri di sini ada brandnya Kyuho, brushless teknologi, high torque motor, dan lightweight teknologi. Dan ini ada gambar produknya dan tipenya sendiri KI strip 20V380 ya, ada registrasi K3L nya. Ini untuk dia spek di 380 Nm, 2850 rpm, 20V brushless impact wrench. Dan selanjutnya di sini cuman ada brandnya doang. Ini juga ya sama persis ya, dan ini juga sama. Dan nah, kita lihat di bagian belakang untuk selling pointnya. Ya, dia menggunakan brushless high torque 380 Nm ya untuk motornya, dan dia ada tool holder, dan ada work light-nya, dan ada speed control switch-nya, dan dia reversible switch, ergonomic grip, adjustable impact rate, dan dia baterai level indikatornya ada, dan baterainya dia 20 volt 1500 mAh 5C HCJ10. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini ada spek singkatnya. Baterai voltage 20 volt, tool holdernya setengah ya, dan maksimal torque-nya dia di 380 Nm. No load speed dia maksimal 2850, dan rate impact-nya di 3000 bpm. Untuk berat bersihnya di 1,6 kg. Ya, seperti itu aja. Langsung kita cekkan aja unitnya seperti apa. Nah, seperti biasa ya, ada surat-surat. Di sini ada syarat-syarat garansi, ya silahkan dipelajarin sendiri. Dan selanjutnya ya ini ada alamatnya ya, garansi dari NLG. Dan selanjutnya kita dapat, nah ini buku petunjuk pengoperasian mesin pembuka baut. Udah berbahasa Indonesia dan printingnya bagus, serius. Nggak cuman fotokopian ya. Ya, selanjutnya kita lihat ya, di sini udah ada tatakan foamnya seperti ini, jadi nggak berantakan dan barangnya juga aman. Nah, di sini kita dapat ya charger ya, sayangnya masih wall charger, dan ya syukurnya outputnya dia udah 2 ampere ya, udah tergolong fast charging, udah oke lah. Dan selanjutnya ya kita lihat di sini ada 2 unit baterai ya, baterainya slotnya LXT. Udah mantep, jadi universal. Ya, di sini kalau kita lihat dia 4 Ah, CJ10 lithium ion, dan nah di sini untuk indikatornya tinggal kita tekan aja. Di sini dia akan muncul ya di kanan dan di kiri. Secara build quality ini keren loh. Solid sekali, nggak seperti generik kebanyakan ya yang rapuh. Ini plastiknya bener-bener, nah ini tuh solid sekali. Plastik yang nggak mudah pecah ya, keren. Nah, ini ada 2 unit. Ya, yang bikin penasaran isi baterainya seperti apa. Kita coba bongkar dulu ya sebelum kita bahas unitnya. Nah, seperti ini ya. Untuk BMS-nya udah mantep, yang langsung disolder ya tanpa kabel ya. Ini cuman ya sensor biasanya, dan kita lihat di sini dia menggunakan 3 MOSFET, udah oke. Dan ini ada ya
untuk indikator baterai ya. Dan untuk baterainya sendiri, nah ini bisa kita lihat ya, ini kita coba angkat aja. Nah baterainya sendiri dia di 2000 mAh, artinya dia udah real ya di 4 ampere ya. Dia menggunakan baterai yang selnya CJ, ini udah mantap sekali ya, udah berkelas tentunya ya. Kita bungkus kembali. Oke, sekarang kita bahas untuk unit utamanya. Nah, ini untuk boxnya udah kosong ya. Kita kesampingkan dulu. Dan ya, kita bahas untuk unit utamanya. Ya, untuk unitnya sendiri udah tergolong mantap ya. Build quality-nya ini tuh sangat solid sekali. Beda sekali dengan generik-generik pada umumnya. Ya, dia materialnya ini tuh solid, dan ini ada rubbernya, rubberize, ini warna hitam ya. Jadi untuk handle-nya ini ngegripnya enak sekali, materialnya oke, dan finishingnya juga ya ini udah tergolong oke ya, udah tergolong rapi. Nah sekarang kita coba pasangin baterainya dan kita coba tes. Ya, responsifnya juga ini tuh tergolong oke loh. Nah ini baru mantep ya. Dia untuk anpilnya sendiri ukurannya masih setengah ya, karena dia peruntukannya bukan yang untuk yang gede-gede juga, jadi standar. Dan di sini kalau kita lihat ada LED lampnya dan ada forward reverse-nya, dan ya di sini trigger. Dan untuk mode-modenya sendiri kanan, kiri, dan kiri dia ada mode autonya. Jadi dia kalau udah nggak ada beban, bautnya udah kebuka, dia otomatis stop ya, menghindari baut jatuh. Dan untuk speednya sendiri ada speed 1 dan speed 2. Oke, seperti itu aja ya. Sekarang kita coba ukur ya untuk RPM-nya, ini tuh tembus di berapa. Kita mulai speed rendah 1800-an, dan speed maksimal di 2300. Ya, kalau kita perhatikan dari speknya dia 2800 ya, masih jauh sih. Tapi overall di RPM segitu ya harusnya udah nggak ada masalah ya, udah oke. Tinggal lagi nanti untuk torsinya real atau enggak ya, kita akan buktikan aja. Ya oke lah, kalau gitu langsung kita gaskan ya, kira-kira seperti apa kemampuannya, real atau enggak dengan spek yang tertera, cocok untuk apa ya, langsung aja kita hajar. Oke, seperti biasa ya, kita coba dulu untuk ngebuka baut roda mobil pribadi atau pickup. Ya, ini ukurannya dia 21 mili dan saran torsi ini di 107 Nm. Ya, kira-kira 107 segampang apa? Kita coba kencangkan dulu di 107 Nm. 107,5 ya. Oke, 107 Nm, secepat apa? Modenya udah paling kenceng ya, auto. 1, 2. Iya, gampang sekali ya. Nah, langsung aja kita buktikan. Ini spek pengencangan dia 350, dan langsung aja ya kita hajar ke baut mobil Canter ya, yang 4 roda. Yang dimana ini ukurannya dia udah gede, 26 mili. Dia saran torsi di 350 ya. Kira-kira apakah sanggup? Kita langsung aja hajar di 350. Nah, di 350 Nm. Oke, 350 mampu atau enggak? Ya, langsung aja kita hajar. Ya, sangat gampang sekali ternyata ya.
Ya, tapi tidak saya sarankan ya penggunaannya maksimal dari kapasitas. Tapi ya kita tahu lah ini speknya dia udah real. Bahkan ya ini kalau kita paksa bisa di atas kapasitas. Ya kita coba aja di 400 Nm ya. Tapi ya ini kapasitasnya hanya 350. Kita pindah aja ke baut roda kanter yang 6 roda. Ya sebenarnya ini kapasitas di 550, tapi kita step by step aja ya. Kita mulai dari 400. Nah di 400 Nm. Oke, 400 Nm, 1, 2. Ya gerak sih gerak ya, secara perlahan, tapi itu udah nggak memungkinkan. Jadi dia untuk maksimalnya ini 350 oke lah, dan itu pun nggak saya saranin penggunaan rutin di 350. Ya sesuai peruntukan sih untuk sekelas Impact 350 ini tuh udah jago loh, udah sesuai speknya ya, intinya udah mantep. Ya sekarang untuk suhunya sendiri juga kalau saya rasakan, nah masih aman ya di 40, 42, 41 ya, tidak ada panas yang begitu berarti ya. Intinya sih menurut saya sih ini tergolong Impact yang tangguh nih di kelasnya. Ya oke ya, itu tadi untuk hasil uji cobanya. Ya kalau saya nilai ya dari speknya ya ini tuh udah real ya, sesuai dengan faktanya di lapangan. Ya jadi peruntukannya sendiri ya seperti yang saya katakan di awal, ini untuk kelas-kelas ringan. Untuk bengkel-bengkel mobil ini tuh udah oke ya, buka baut roda mobil, mobil-mobil pribadi ya ini tuh udah sangat oke sekali. Atau teman-teman yang hobi ngoprek ya untuk di rumah, untuk bengkel-bengkel motor juga ya ini menurut saya udah oke. Ya untuk buka blok mesin mobil ya ini tuh juga masih oke sih menurut saya. Ya selanjutnya kalau kita kembalikan lagi di harga ya, ini tuh dijual under 1 juta, dan ya ini menurut saya sih udah worth it sekali ya, karena baterainya sendiri udah menggunakan sel CJ 10 sel ya, ada 2 pieces 4 Ah dan real sekali. Itu grade-nya bukan yang abal-abal juga ya, itu aja 2 pieces sudah berapa ya. Kalau dijual under 1 juta ya itu menurut saya udah sangat sesuai sekali. Ditambah lagi unitnya juga bukan abal-abal loh, ini rigid dan build quality-nya oke ya. Intinya kalau teman-teman biasa pakai generik ya, pegang ini berasa sih upgrade-nya. Oke lah, mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Mungkin ada masukan juga dari teman-teman, silahkan tambahkan aja di kolom komentar ya. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.